Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, dan kami tadi memantau, Anda juga melihat HRS sudah memasuki mobil tersebut dan terpantau langsung meninggalkan lokasi Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Kami masih menunggu ini apakah setelah ini akan ada keterangan dari pihak kepolisian mengenai pemeriksaan yang sudah berlangsung di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya sejak siang hari tadi sekitar pukul 11 siang terhadap HRS. Tadi mobil meninggalkan lokasi ini, mobil tahanan tadi meninggalkan lokasi sekitar pukul 12:20 waktu Indonesia Barat. Itu artinya sudah lebih dari 13 jam ini HRS menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Kami akan menunggu keterangan dari pihak kepolisian seperti apa berjalannya proses pemeriksaan terhadap HRS dan seperti apa kemudian proses yang akan diberikan kepada HRS selanjutnya. Karena tadi Anda juga melihat pemirsa, HRS sudah meninggalkan Direktorat Reserse Kriminal Umum menggunakan mobil tahanan. Tadi Anda melihat ia menggunakan pakaian serba putih, kemudian juga menggunakan baju tahanan dan memasuki mobil tersebut, kemudian langsung mobilnya meninggalkan lokasi. Windy, sementara itu yang dapat kami laporkan, Windy. Baik pemirsa, pada pukul 12.24 tepatnya pada hari Minggu, HRS resmi ditahan. Kita saksikan bersama setelah menjalani pemeriksaan selama lebih dari 12 jam. HRS keluar dari gedung Direskrimum Polda Metro Jaya dan sudah mengenakan baju tahanan dan langsung dibawa menggunakan mobil tahanan pada pukul 12:24 waktu Indonesia Barat. Sampai dengan saat ini masih belum ada pernyataan resmi dari pihak kepolisian maupun perwakilan dari HRS yang akan menjelaskan lebih lanjut. Yang bisa kami informasikan bahwa pemeriksaan ini sudah dilakukan sejak pagi tadi, di mana HRS tiba di Polda Metro Jaya pada pukul 10:30 waktu Indonesia Barat, dan HRS sendiri disangkakan pasal 93 Undang-Undang Karantina Kesehatan dan pasal 160 KUHP tentang penghasutan. Dalam pernyataan ataupun pertanyaan yang dicecar oleh pihak kepolisian kepada HRS ini masih menyangkut latar belakang FPI dan juga HRS dan belum masuk ke dalam substansi. Hal ini juga disampaikan oleh Sekretaris Umum FPI ataupun yang merupakan tim kuasa hukum HRS yang menyatakan bahwa materi sangkaan belum masuk ke dalam pasal 160, 193 maupun 216 KUHP Undang-Undang Kekarantinaan, dan juga pertanyaan yang telah dicecar tadi masih seputar FPI, bagaimana FPI dan juga anggaran yang dimiliki FPI, dan belum masuk ke dalam materi ataupun sangkaan yang ditujukan. Sementara ini ada beberapa hal juga yang telah dilakukan dalam pemeriksaan tersebut, yakni untuk mengetahui latar belakang dan juga belum masuk ke dalam hal-hal yang disebutkan dalam sangkaan yang dilanggar oleh HRS. Sebelumnya HRS sendiri dan 5 orang tersangka lainnya telah dijerat sebagai tersangka atas kasus pelanggaran protokol kesehatan karena menyebabkan kerumunan massa, dan dari pihak kepolisian sendiri sudah menahan HRS, dan HRS pada malam hari ini, dini hari ini resmi ditahan. Sampai dengan saat ini kami akan masih menunggu bagaimana pernyataan dari pihak kepolisian. Kami akan menanyakan kembali kepada Fahada Indi nantinya bagaimana perkembangan terbaru di Mapolda Metro Jaya. Sampai dengan saat ini kami masih belum mengetahui apakah dari pihak kepolisian akan memberikan pernyataan maupun dari tim kuasa hukum. Yang kita saksikan bersama sekitar pukul 12:24 tadi ataupun dini hari tadi, HRS sudah menggunakan baju tahanan setelah lebih dari 12 jam menjalani pemeriksaan, dan juga telah dicecar beberapa pertanyaan oleh penyidik Polda Metro Jaya.
HRS sendiri disangkakan dari pasal 93 Undang-Undang Karantina Kesehatan dan juga pasal 160 KUHP tentang penghasutan. Pemirsa, ini adalah gambar yang tadi kita saksikan bersama, merupakan mobil tahanan yang membawa HRS. Dan kita akan saksikan bersama pernyataan dari pihak kepolisian di Polda Metro Jaya. Teman-teman, di kesempatan dini hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan kasus tersangka MRS. Yang pertama bahwa teman-teman sudah lihat semuanya bahwa tadi pagi sekitar jam 11.30 dimulai memeriksa ya. Udah, tes satu, oke ya. Udah, wes. Baik, saya lanjutkan. Jadi sebelum dilakukan pemeriksaan ya, untuk ditanyai dan dimasukkan dalam berita acara pemeriksaan, tersangka MRS dilakukan prokes ya, untuk kesehatan setelah sampai di Polda Metro Jaya. Ya tentunya nanti kita cek, sudah kita lakukan berkaitan dengan cek COVID, kemudian tensi, dan kemudian gula darah, kita lakukan pemeriksaan semua. Dan tentunya ini bagian dari protokol kesehatan yang harus kita pedomani di setiap tersangka maupun saksi yang diperiksa di Polda Metro Jaya maupun di jajaran kepolisian. Kemudian pada pemeriksaan juga hak-hak sebagai tersangka juga kita berikan. Yang pertama adalah didampingi oleh pengacara maupun ataupun penasihat hukum. Kemudian juga dari dalam berlangsungnya pemeriksaan, kita juga memberikan kegiatan, misalnya mau sholat zuhur, kita berikan waktunya, kemudian juga isoma kita berikan, ya, makan siang juga kita berikan, makan malam pun juga kita berikan. Ya. Jadi semuanya kita berikan sebagai hak-hak sebagai tersangka yang kita lakukan dengan humanis kita berikan. Kemudian di dalam pemeriksaan penyidik memberikan 84 pertanyaan ya,
pertanyaan yang ditanyakan kepada tersangka MRS. Ini mulai jam 11.30 dan tadi selesai jam 22.00, dan kemudian setelah selesai diperiksa tentunya dari penyidik membacakan kembali daripada berita acara tersebut, dan kemudian ada beberapa yang diperbaiki atau ditambahi oleh tersangka. Jadi kita melayani dengan baik, kita layani apa-apa saja yang menjadi kekurangan daripada jawaban yang tersangka di dalam berita acara pemeriksaan. Kemudian tersangka MRS kita tahan, kita lakukan penahanan oleh penyidik itu dimulai tanggal 12 bulan 12, artinya tanggal 12 Desember 2020 selama 20 hari ke depan. Jadi sampai tanggal 31 Desember 2020. Alasan penahanan ada dua, yaitu objektif dan subjektif. Untuk objektif, ya ancaman di atas 5 tahun. Kemudian yang subjektif, kenapa dilakukan penahanan? Terima kasih. Ditahan di rutan, ditahannya ya di rutan Polda Metro Jaya di Narkoba, ya. Oke? Gimana? Kenapa, maksudnya apa? Maksudnya itu? Oh ya, belum ya. Tapi sudah disampaikan sama Kabid Humas apa? Ada dua, yaitu menyerahkan diri atau cari. Nanti kita tunggu. Jadi hasil pemeriksaannya sudah benar-benar bukti menyalangi masalah tersebut. Kemudian untuk yang penghasutan mungkin boleh dijelaskan lagi Mas seperti apa? Karena tadi katanya dari kuasa hukumnya ada mengenai pasal 120 KUHP yang mungkin bisa dikerjakan Mas. Kalau untuk materi nanti kita tunggu sama-sama di mana? Di pengadilan ya, barang-barang kita lihat, kita dengerin ya. Untuk materi untuk penyidikan, tentunya ini bagian daripada materi yang di pengadilan. Yang terpenting bahwa penyidik melakukan pemeriksaan apa yang disangkakan kita lakukan, kita tanyakan kepada yang bersangkutan. Gitu. Tapi kerjasama dengan baik dengan pihak kepolisian ya? Gimana? Kerjasamanya baik, maksudnya menurut gitu, kalau tidak ada hal yang baik seperti apa gitu ya? Ya, itu. Oke, makasih ya. Oke, selamat pagi. Ya pemirsa, itu tadi kita sama-sama telah mendengarkan konferensi pers dari Irjen Pol Argo Yuwono selaku Kepala Divisi Humas Polri yang menyatakan bahwa sampai hari ini telah dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka HRS, dan dalam pemeriksaan tersebut pihak kepolisian juga telah memberikan hak-hak tersangka, antara lain juga mengizinkan untuk sholat 5 waktu, baik itu sholat zuhur, asar, dan maghrib, juga memberikan hak tersangka untuk makan siang, makan malam, dan hak-hak tersebut merupakan hak yang humanis. Sementara untuk pertanyaan sendiri yang telah dilakukan ataupun dicecar kepada HRS, dalam pemeriksaan penyidik telah memberikan 84 pertanyaan yang meliputi latar belakang FPI dan juga HRS, dan belum memasuki materi yang disangkakan terhadap HRS.